semuanya, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Di episode 33 yang lalu, kita udah ngomongin 5 cara mengamankan masa pensiun kita meskipun usia kita udah over 40 dan berapapun saving ataupun investasi yang kita punya. 2 di antara 5 cara itu adalah, yang pertama, punya rencana antar pensiun mau ngapain, mau melakukan apa, termasuk mau tinggal di mana. Kedua, menuliskan rencana pensiun tadi supaya pensiun impian kita lebih tinggi kemungkinannya untuk tercapai. Nah, kalau kamu masih belum punya bayangan tentang pensiun nanti mau ngapain, belum tahu ntar pensiun mau kemana, belum punya rencana pensiun tertulis, atau malah nggak tahu cara nulis rencana pensiun, tenang, episode ini buat kamu. Di episode 34 ini aku mau bahas tentang bikin jurnal skenario pensiun. Loh, kenapa judulnya bukan bikin rencana pensiun sih? Karena konsep dan term rencana pensiun ini biasanya selalu merujuk ke rencana finansial persiapan pensiun. Padahal rencana pensiun itu cakupannya luas, bukan hanya aspek finansial. Itu sebabnya aku menyebutnya jurnal skenario pensiun. Aku dulu gak pernah kepikiran tentang pensiun, apalagi dulu pas masih kerja full time. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang gak ada bayangan ntar pensiun itu mau ngapain. Karena nggak tahu mau ngapain, nggak punya rencana pensiun, nggak punya impian pensiun, ya pastinya aku nggak nyiapin apa-apa, termasuk juga nggak menyiapkan dana pensiun personal secara serius. Ya pokoknya asal nabung aja dan ada sedikit reksadana. Persislah kayak quote, if you don't know where you are going nowhere. Aku going nowhere dengan persiapan pensiunku di masa itu karena aku nggak punya panduannya, aku nggak tahu mau ngapain. Dan akhirnya di usia 40 plus, setelah nggak kerja full time, barulah aku berpikir serius tentang pensiun impian. Kadang aku ada penyesalan. Seandainya dari dulu aku tahu tujuan dan impian saat pensiun nanti mau ngapain, aku pasti akan lebih rajin investasi, lebih serius melakoni side hustle atau kerja sampingan ketika masih kerja full time, dan lebih menghargai uang dengan tidak hidup boros. Ya, tapi lebih baik mulai sekarang daripada tidak mulai sama sekali kan? Mulai dari punya jurnal skenario pensiun agar lebih serius dengan persiapan pensiun kita. Aku mempersiapkan jurnal skenario pensiun ini dengan menggunakan 4 langkah yang sederhana dan mudah diikuti. Dan seperti yang aku singgung di awal tadi, jurnal skenario pensiun ini meliputi beberapa aspek yang bukan hanya sekedar aspek finansial, yaitu ada aspek fisik, ada aspek mind, aspek sosial, dan pastinya tetap ada aspek finansial. Yuk kita mulai cara membahas atau membuat skenario pensiun ini dari step by step. Step 1, 2, 3, dan 4. Step yang pertama, yaitu mengenali visi pensiun impianmu dan juga pasanganmu. Visi pensiun ini adalah istilah lain dari imajinasi atau bayangan tentang pensiun kita. Yang ideal itu yang kayak apa sih? Kamu bisa baca-baca cerita tentang orang-orang yang udah masuk masa pensiun. Apa sih yang mereka lakukan dan apakah ada yang menginspirasi kamu? Buat aku dan suami artikel tentang senior nomad, pensiun dengan keliling dunia, pindah-pindah tempat tinggal di masa pensiun jadi inspirasi visi pensiun kami. Sehingga muncullah podcast ini, Pensiun Everywhere. Di jurnal skenario pensiun yang aku siapkan, ada sejumlah pertanyaan yang bisa membantu kamu, memandu kamu untuk menentukan visi pensiunmu, termasuk juga pilihan faktor dari masing-masing aspek pensiun yang menurutmu penting di masa pensiunmu nanti. Pilihan hal-hal yang penting dari aspek fisik, sosial, mind, dan finansial akan membantu kamu menetapkan visi pensiun yang kemudian akan membawa kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan. Ini adalah cara kita menerjemahkan visi dengan kriteria SMART, yang adalah S. Spesifik. Kita mendeskripsikan visi impian kita secara detail. M. Apakah visi impian kita itu bisa diukur?
Biasanya dengan angka. A. Achievable. Apakah visi impian kita itu realistis apa enggak? Atau apakah kita ada dan bisa mengupayakan resources untuk mencapainya? R. Relevant. Apakah visi impian kita sesuai dengan kondisi, nilai-nilai yang kita anut dan kepribadian kita? Dan yang terakhir, T. Timely. Apakah kita bisa bikin time schedule-nya? Kapan kita akan mulai melakukannya? Dan kapan kita akan mencapainya? Dari impian pensiun jadi senior nomad yang bisa tinggal pindah-pindah negara dengan gampang, akhirnya aku mengadjust visi pensiunku itu dengan ala SMART ini. S. Spesifik. Pensiun everywhere dengan nomad di Indonesia aja. M. Measurable. Aku membatasi jumlah kota, waktu dan budget di masing-masing kota. Achievable nggak? Dengan mengubah impian dari senior nomad yang keliling dunia awalnya ke pensiun everywhere yang tinggalnya pindah-pindah tapi di Indonesia aja, maka impian pensiunku jadi lebih realistis. Relevan nggak? Kebetulan aku dan suami suka jalan-jalan. Dan aku orangnya bosenan. Jadi dengan tinggal pindah-pindah tempat alias pensiun everywhere ini pas banget buat kita berdua. Timely, kapan sih mau mulai perjalanan pensiun everywhere ini? Approximately in 5 years. Doain aja ya. Nah, di jurnal skenario pensiun yang ada di deskripsi yang aku siapin ini, biar impian pensiunmu lebih detail, aku siapkan kolom SMART sesuai dengan aspek-aspek yang paling penting dari hidupmu. Yang tadi ya, dari aspek mind, social, financial, dan aspek fisik. Nanti kamu coba cek dan coba isi supaya impian pensiunmu jadi lebih realistis. Yang ketiga, action. Setelah punya impian pensiun yang detail, saatnya kita mereview apa sih yang kita udah siap dan apa aja yang masih perlu kita lakukan untuk mencapai impian pensiun kita. Apakah kita memang perlu mengubah gaya hidup kita, termasuk mulai makan sehat dan mulai olahraga? Atau apakah kita perlu menurunkan berat badan? Atau apakah kita perlu memulai pekerjaan sampingan? Mungkinkah kita perlu mulai mengasah skill yang kita perlukan untuk mungkin mau buka usaha? Atau perlukah kita memulai kebiasaan baru atau gabung komunitas baru? Karena mau pensiun everywhere yang mau bisa tinggal dimanapun, kemanapun, aku juga mau bisa punya pekerjaan yang aku suka, yang bisa tetap menghasilkan ketika aku dan suami pindah-pindah tempat. Sehingga aku mulai belajar bikin konten. Pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote, dan skill lain yang mendukung kerja nomad. Loh, katanya pensiun, kok ngomongin tentang kerja sih? Aduh, udahlah, ini ntar kita bahas di episode lain aja ya. Tapi paling enggak itu adalah persiapan yang aku lakukan, action yang aku lakukan saat ini untuk mendukung tujuan impian pensiunku. Next, visualize. Nah, bagian terakhir ini sering disebut sebagai visual board, kegiatan mengumpulkan foto, gambar yang mendeskripsikan impian pensiun kita. Tempel atau pasang di tempat yang tiap hari kita lihat. Jadiin wallpaper handphone atau wallpaper laptop mungkin. Atau pasang di kaca meja rias. Atau kaca wastafel kamar mandi. Jadi tiap kali kita gosok gigi kita akan lihat. Atau bisa juga kita tempel di pintu kulkas. Jadi tiap kali kita buka tutup kulkas kita akan lihat gambarnya. Buat aku, ini termasuk foto kota-kota yang ingin aku singgahi dan tinggali saat pensiun everywhere nanti. Juga ada foto gambar perjalanan melewati view yang keren. Gambar orang lagi nulis buku karena aku pengen bikin buku nantinya. Dan gambar rumah di tepi pantai. Visualisasi ini disebut sebagai manifestasi yang kuat karena kita bisa melihat atau merasakan impian pensiun kita. Oke, in short, punya rencana pensiun impian tertulis membantu kamu mencapai tujuan pensiunmu. Retirement Scenario Journal ini aku desain secara khusus untuk membantu kamu step by step mengenali apa impian pensiunmu dan gimana mempersiapkannya. Isilah bersama pasanganmu dan take action bersama agar pensiunmu aman. Cek link di deskripsi ya. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Semoga dengan mengisi jurnal skenario pensiunmu, impian
pensiunmu jadi lebih cepat tercapai, kamu lebih termotivasi, dan see you di episode berikutnya.